Apa yang membuat istimewa Sultan Muhammad I itu membangkitkan kembali Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Bayazid I meruntuhkannya? Menaklukkan Konstantinopel kan di umur 21 tahun. Kenapa dia pengen atau berambisi banget merebut Konstantinopel? Gimana seorang pemuda umur sekitar 21 tahun berhasil menaklukkan kota yang sudah berumur ratusan tahun. Muhammad Al-Fatih itu memindahkan kapalnya melewati bukitnya itu. Kapalnya lewat darat. Andai kata dunia itu di bawah satu kerajaan, maka ibu kota yang paling sesuai untuknya adalah Konstantinopel. Ya. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Buka Buku perisaipenan.id. Buka Buku adalah salah satu program kanal YouTube perisaipenan.id yang menampung, yang mewadahi teman-teman di luar sana yang membaca buku apapun itu, dari kalangan apapun itu, dari golongan manapun itu. Silakan untuk mampir di perisaipenan.id, mari kita buka buku bersama. Dan channel ini, kanal ini, program ini dikhususkan untuk para pembuka buku di luar sana yang senantiasa terus membuka halaman per halaman buku yang menjadi keseharian mereka untuk bagaimana memperkaya khasanah pemikirannya. Teman-teman perisaipenan.id dan pembaca buku budiman, kita akhirnya akan membuka kembali satu lembaran baru dalam kehidupan literasi kita dengan satu program diskusi keislaman, kebangsaan, dan kebudayaan yang berkolaborasi dengan SMA Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus Kartasura, yang mana nanti para pelajar-pelajar akan kita undang di ruang ini, di ruang yang sempit ini. Waduh. Semoga pemikirannya juga tidak sesempit ini, untuk membicarakan persoalan-persoalan di luar sana yang menjadi pembahasan teman-teman pelajar, terutama pelajar-pelajar Indonesia. Karena kita ketahui teman-teman semuanya, Indonesia bisa merdeka, Indonesia bisa berdiri kokoh di usia 76 ya, 76 tahun ini karena peran pelajar. Kita tahu Muhammad Hatta, kita tahu Sosro Kartono, itu berangkat dari Perhimpunan Indonesia. Nah, kita ingin mewadahi teman-teman pelajar di seluruh Indonesia, syukur-syukur ya, dari Sabang sampai Merauke. Amin. Dan dari semua golongan, dari semua kalangan, dari semua organisasi, dari semua agama, ras, budaya, untuk mengobrolkan persoalan-persoalan yang melibatkan teman-teman pelajar. Begitu sekilas info dari perisaipenan.id untuk program yang akan kita luncurkan. Jangan lupa terus pantengin YouTube kita. Hari ini kita akan membahas atau membuka buku ditemani oleh seorang pelajar Indonesia yang jauh-jauh dari Tangerang. Waduh. Yang merantau ke Surakarta. Silahkan Kartosuro sekarang. Kartosuro. Surakarta lagi. Kartasura. Oke, ya. Silahkan perkenalkan diri, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Panji Sakib Al-Azam. Saya sekarang bersekolah di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar PK Kartosuro. Mungkin apa? Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir, oh nggak perlu. Nggak perlu. Kelas berapa, Mas? Kelas 1 SMA. Kelas 10 ya? Ya, 10 SMA. Ya. IPA, IPS, bahasa? Waduh, IPA. IPA, 10 MIPA ya? Di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus Kartasura. Kenapa memilih sekolahnya di sini, tidak di Tangerang? Waduh, ya cari pengalaman lah. Oke, cari pengalaman. Out of the box. Dan kalau yang sepantaran saya kan ya di sekitaran sana. Kalau yang kena zonasi ya negeri, nggak kena ya swasta. Nah, ya saya ya mencoba yang baru, suasana baru. Dan
memilihlah di Kartosuro ini ya. Iya. Bapak Ibu dari sini atau Bapak Ibu asli sini. asli sini ya? Iya. Oh berarti ya pulang kampung ya? Iya, pulang kampung. Oke, Mas Panji hari ini akan bedah buku apa? Buka buku apa? Saya hari ini akan membedah buku Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk, karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Wah, berat ya ini kayaknya. Bisa Berat diceritakan pertemuan pertama, Mas? Pertemuan pertama dengan buku ini. Oh, buku ini. Ya, awalnya ini sebenarnya ditawarin sama ibu sih. Hadiah apa ya? Ulang tahun. Ulang tahun Ke sekitar 14 mungkin. Oh, oke, 14 itu SMP ya? Ya, SMP. Oke. Itu ditawarin satu paket buku, isinya ada 3. Yang satu ini Muhammad Al-Fatih, yang satu Saifuddin Qutbus, yang satunya lagi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada 3 buku dalam satu paket. 3 buku dalam satu paket. Iya. Hadiah ulang tahun ke-14. Ya, ke-14 atau 13, saya lupa. Oke, kemudian ini berarti udah sekitar berapa tahun ya saya baca? 2 tahun mungkin ya? 3 tahun. 14 tahun tuh kelas berapa SMP? Kelas 2 lah ya. Kelas 2, sekarang kelas 10 ya, 3 tahunan. 3 tahun lah ya. Ini kalau misalnya kan biasanya saya setiap bulan beli buku baru gitu. Mantap. Teman-teman yang ada di luar sana. Nah, tapi kalau misalnya buku bulan itu udah habis, terus kan ya gimana bahasanya, ya segan lah minta lagi lah. Hah? Ya itu baca ulang buku itu. Oh, Atau kayak yang diantara 3 tadi itu. karena segan meminta uang Iya. untuk membeli buku dari orang tua, akhirnya mengulang buku yang Lama. sudah dibeli gitu. Iya. Berarti sudah ngelontok ini berarti? Kalau ngelontok ya nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi ya mungkin tahu lah. Tahu ya. Oke. Jadi ini adalah hadiah ulang tahun. Luar biasa ya ibu. Ibu yang sadar literasi jarang ya. Yang menghadiahi anak itu buku jarang ya Mas Panji ya? Jarang mungkin. Jarang ya. Ibu saya kok. Oke. Jadi terima kasih buat ibunya Mas Panji yang sudah memberikan kado ulang tahun terbaik, yaitu buku sebagai teman tidur, sebagai teman apa berarti? Teman gabut. Teman gabut dan teman apapun ya, dalam kondisi Iya. apapun pasti buku akan menjadi teman yang paling setia. Ya, siap. Ya, teman-teman. Terima Karena nggak kasih. pernah ninggalin. Ya, karena tidak pernah ninggalin. Iya. Oke. Bisa diceritakan Mas, apa isi buku ini? Ya itu isinya mungkin kan kalau tentang Muhammad Al-Fatih itu kan udah banyak ya, apalagi yang mungkin versi terpopulernya gitu. Komik Sultan Muhammad Al-Fatih karya Handi Satria kalau nggak salah. Nah, tapi kalau yang buku ini kan, kalau yang Handi Satria itu kan itu hanya ya Sultan Muhammad Al-Fatihnya doang. Tapi kalau di buku ini mulai dari Sultan pertama dinasti Utsmani, yaitu Sultan Utsman I, bahkan sebelum Sultan Utsman I, yaitu kakeknya Sulaiman. Nah, itu ada di sini. Mulai dari Utsman I, terus ada Murad I, Murad II, Muhammad I, ada di sini. Bayazid 1. Ya, Bayazid I. Berarti lebih ke menceritakan jauh sebelum Iya, Muhammad jauh. Al-Fatih lahir ya. Ya, jauh. Dari sejak kelahiran Daulat Utsmani itu malahan. Oh, sejak kelahiran Daulat Utsmani. Iya. Nah, itu gimana Mas? Apa namanya? Daulat Utsmaniyah itu gimana ceritanya? Ya, dulu kan awalnya kan mereka itu yang ini ya, di buku ini menceritakan kalau mereka itu Daulah Utsmani itu awalnya adalah bangsa dari Armenia. Yang mereka itu apa ya bahasanya itu berpindah-pindah, itu namanya apa? Nomaden. Ya, nomaden. Yang mereka itu nomaden sampai pada ketika kakeknya Utsman I, yaitu Sulaiman, hijrah ke Anatolia pada tahun 617 Hijriah. Nah, dari situlah mulai muncul ya. Dari situlah awal mula bangsa Utsmani.
Bangsa Utsmani. Ya. Nah kan setelah wafatnya Sulaiman tadi, anaknya Ertugrul memimpin kabilahnya itu. Kabilah berarti kaum lah ya, kaum. Terus berjalan ke utara Anatolia gitu, sampai ke arah Anatolia. Nah itu mereka itu bertemu dengan pertempuran antara pasukan Muslim Saljuk dengan bangsa Romawi. Oke. Nah ketika itulah si siapa tadi Ertugrul memutuskan untuk ya membantu yang tadi itu Muslim Saljuk. Soalnya kan mereka kan ya istilahnya saudara seiman lah, membantu dengan timing yang tepat ya akhirnya pasukan Muslim Saljuk itu berhasil memenangkan pertempuran dengan Romawi tadi. Romawi, itu. Oke. Muslim Saljuk itu yang sekarang di Rusia itu ya? Muslim Saljuk mungkin iya Di sekitar Rusia ya? ya. Anatolia itu Turki. Anatolia itu sekarang Turki. Turki ya? Ya. Ada wilayahnya sendiri ya? Mungkin iya. Wilayahnya sendiri. Siapa tadi namanya? Setelah Sulaiman meninggal, Ertugrul. Iya, Ertugrul. Ertugrul itu akhirnya mendirikan dinasti Utsmaniyah itu. Belum sih. Belum ya? Ya kayak baru mendapatkan bakal wilayahnya lah. Bakal wilayahnya di Anatolia itu. Iya. Oke. Yang dekat perbatasan sama Romawi. Kan itu kan tanahnya itu kan diberikan sama pemimpin Saljuk itu kan. Nah terus Ertugrul itu diberikan wewenang politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke tanah Romawi. Barulah nanti ketika Ertugrul wafat, anaknya yaitu Utsman I yang bisa dibilang pendirinya lah, pendiri dinasti Utsman ya? Dinasti Utsmani itu. Siapa tadi namanya yang setelah Ertugrul? Utsman. Ya, Utsman I. Makanya namanya kan dinasti Utsmani. Yang Orhan bin Utsman ini bukan? Orhan bin Utsman itu berarti apa namanya anaknya Ertugrul. Anaknya Utsman I tadi itu. Utsman I. Iya. Oke, kemudian setelah Utsman I mendirikan Daulah Utsmaniyah, kapan lahirnya Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu mungkin sangat jauh sih. Masih sangat jauh? Masih sangat jauh. Soalnya itu kan kan tadi kan yang Sulaiman tadi kan 617 Hijriyah ya. Ya. Nah, di Muhammad Al-Fatih itu 856 Masehi. 855, 886 Hijriah. Nah, itu kan hampir berapa berarti? 200 tahun lebih ya? Iya, 200 tahun ya. Nah, ya bisa dibilang sangat jauh karena kan sebelum Muhammad Al-Fatih lahir, pada saat kekuasaan Sultan Bayezid I itu kan bisa dibilang Utsmani itu runtuh lah. Oh, pada zaman Sultan Bayezid I. Ya, karena ya itu kan ya ceritanya Sultan Bayezid I kan lagi mengepung Konstantinopel yang sekarang itu Istanbul namanya. Istanbul ya. Turki ya. Kota ya. Ya. Nah, tapi ketika dalam proses pengepungan itu bangsa Timur Leng, Mongol itu ya menyerang gitu. So asik lah nyerang. Ya akhirnya pasukannya terpecah dua dong. Terpecah dua yang akhirnya Sultan Bayezid I itu tertangkap terus tewas di penjara Timur Leng itu. Dari situlah bisa dibilang runtuh lalu setelah runtuhan itu bisa dibilang Sultan Murad atau Sultan Muhammad I. Ya, Sultan Muhammad I yang membuat bangkit kembali dinasti Utsmaniyah. Ya, dinasti Utsmaniyah. Lalu apa istimewanya ini Mas? Kebangkitan dinasti Umayyah sampean. Umayyah itu kan kekhalifahan ya. Iya. Kekhalifahan Umayyah Abbasiyah. Tahunnya kan klasik ya. Iya. Apa yang membuat istimewa Sultan Muhammad I itu membangkitkan kembali Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Bayezid I meruntuhkannya? Kalau Sultan Bayezid I yang meruntuhkannya saya kurang setuju sih. Kenapa? Ya soalnya kan istilahnya kayak terdengarnya yang salah itu Sultan Bayezid I-nya gitu loh. Tapi kan
enggak. Sebenarnya kan enggak gitu. Enggak. Ya kan? Ketika dia mengepung Konstantinopel, Ya ketika dia kan mau ngepung Konstantinopel, tiba-tiba Timur Leng masuk. Ya berarti Timur Leng dong yang beruntung dong, bukan Bayazid dong. berarti strateginya yang Iya, keliru strateginya ya. salah. Habis itu Sultan Murad II. Ya, Sultan Murad II. Berarti ini bapaknya Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Murad II itu bapaknya Muhammad Al-Fatih bisa dibilang. Ya itu kan sebenarnya kan ya bisa dibilang kasihan lah Muhammad Al-Fatih dari kecil. Soalnya kan dia punya 3 kakak. Tapi dua kakaknya itu meninggal, mati, dibunuh. Siapa yang bunuh? Ya itu agen Romawi. Oh, Agen ya sebelah. musuh ya. Ya musuh. Yang satu dibunuh karena diracun, yang satu dibunuh di depan matanya sendiri. Di depan matanya bapaknya ini, Sultan Sultan di depan Murad. mata Muhammad Al-Fatih itu, Oh, atau Sultan Mehmed II. Mehmed II, oke. Ya sejak itu, berarti kan Sultan Murad II kan berarti cuma tinggal punya Satu anak. ya 1 anak. Apalagi kan ya untuk kekaisaran besar itu kan 1 anak doang kan kayaknya kurang menjamin lah ya. Menjamin apa dulu? Menjamin ya, takutnya kan kalau dibunuh berarti kan sisa dibunuh nih. Yang 1 anaknya ini dibunuh, Hah? dia kan udah nggak ada penerus lagi kan. Bisa dari dari pihak paman mungkin? Ya Nggak itu bisa. kan mungkin kurang tahu sih ya. Kurang tahu. Atau kan- mungkin ini karena ini Islam ya, Iya, jadi semua berdasarkan garis keturunan gitu. bisa jadi. Di Jawa juga garis keturunan, Mas Panji. Di Jawa ini Di Keraton Solo maupun di Keraton Surakarta. kurang tahu. Gimana pendapatmu? Kalau keraton Solo Surakarta itu, waduh, sebenarnya memalukan sih, saya kurang tahu sebenarnya. Kurang tahu ya. Iya, Oke, setelah itu kan berarti Mehmed II. ya. Mehmed II ini sebelum jadi raja, sebelum jadi penguasa. Gimana prosesnya dia menjadi seorang pemimpin itu? Karena ada beberapa cerita itu kan bahwa Nabi Muhammad pernah bermimpi, siapa yang pernah bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu bahwa di usia yang muda nanti ada seorang tokoh muslim yang akan Melakukan itu. melakukan pertempuran hebat dan menang gitu. Dan ini kan dibuktikan dengan Muhammad Al-Fatih ini. Muhammad Al-Fatih ini. Itu gimana Perjalanannya. perjalanannya? Ya sebenarnya sebagai anak satu-satunya, ya anak terakhir lah, harapan terakhir ya pasti mendapatkan ya pendidikan terbaik lah untuk meneruskan perjuangan buyut-buyutnya sebelumnya. Ya kan sebenarnya itu kan untuk menaklukkan Konstantinopel itu kan sudah ada dalam hadis, sudah jadi janji kan Rasulullah SAW kan. Sallallahu alaihi wasallam, maaf. Jadi yang saya ingat kalau setiap calon sultan itu mereka akan dikirim ke kota namanya Edirne untuk kayak trial lah, jadi penguasa, jadi pemimpin gitu. Trial ya melatih latihan. sebelum akhirnya jadi Belajar ya. ya belajar. Sebelum akhirnya jadi yang lebih besar, jadi pemimpin kekaisaran tuh. Lalu ya setelah itu kan sempat Sultan tadi Murad II tadi pengen biar cepet-cepet gitu loh Muhammad Al-Fatih naik tahta. Akhirnya pada umur 19 atau 18 tahun gitu Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta. Sultan Murad II masih hidup. Masih hidup. Kenapa diberikan ke Muhammad Al-Fatih? Karena ya kalau yang saya baca di situ pengen lebih mendekatkan diri pada Allah lah. Mengasingkan diri dari politik. Tuh. Terus kan ini Menarik ya itu ya. iya. Terus kan di dalam pemerintahan itu ketika si Sultan Mehmed II ya menjabat, ya dia bisa dibilang kurang disukai lah sama pejabat-pejabat istana kayak Pasha. Pasha itu mungkin menteri lah. Shahreza Pahlavi. Bukan, beda ya? Bukan. Shahreza Pahlavi Mesir itu. Ya Pasha itu sebutan untuk menteri mungkin, penasehat. Apalagi penasehat bapaknya, itu sangat kurang disukai sekali.
kalau nggak salah nama salah satu yang kurang suka sama Mehmet II itu namanya Halil Pasha. Nah itu dia sangat apa ya, berambisi sekali buat Menjadi raja. bukan melengsarkan Mehmet II. ya Mehmet II. Sampai akhirnya bisa dibilang Mehmet II itu keblunder lah. Blunder. Gimana blundernya? Ya itu dia itu pengen ke Konstantinopel buat mempelajari di sono, mempelajari struktur temboknya, mempelajari ya kotanya lah. Oke, oke. Ya akhirnya membuat rencana sama teman-temannya itu. Yang akhirnya ketahuan dan ketika balik ya langsung di apa ya, bahasanya disemprot lah, diomelin. Oh, sama si Pasha tadi. Ya. Bagaimana mungkin seorang sultan muda bertindak seenaknya gitu. Intinya gitu. Sebentar, kenapa seorang Mehmet II tidak boleh ke Konstantinopel? Ya karena itu kan ya apa ya, istilahnya kan bahaya banget kan. Itu kan kota musuh. Oh, masih waktu itu musuh masih Ya masih. menguasai wilayah itu. Ya masih kan yang naklukin nanti kan ini Muhammad Al-Fatih. Mehmet II iya. itu kan. Aduh, kurang ngopi nih, Pak. Oke ya. sorry. Oh, berarti oke, terus? Nah, ya pasti kan berbahaya kan masuk ke kandang musuh lah. Bisa jadi kan kenapa-napa. Lalu ya akhirnya Sultan Mehmet II itu lengser lagi, diturunkan lagi. Murad II naik tahta lagi. Lalu Mehmet II itu dikirim balik ke Edirne buat belajar lagi. Oh, gara-gara blundernya itu. Nah. Oke. Nah, di sanalah beliau ketemu sama gurunya, Syekh A'ak Syamsuddin. Syekh A'ak Syamsuddin. Ya. Nah, gurunya ini yang nanti bisa dibilang jadi mentornya lah. Mentornya Muhammad Al-Fatih. Tuh. Terus pada umur berapa lagi dia menjabat sebagai? Setelah ayahnya wafat. Oh, berarti setelah tadi mengasingkan diri bapaknya buat mendekat kepada Tuhan, Ya. kemudian blunder Al-Fatih, kemudian dikirim ke Edirne lagi, Ya. terus wafat, ditarik lagi. Ditarik lagi. Di usia berapa itu? Sekitar 20-an. 20 tahun. Di pertama tadi usia 19, 19-18 tahun. 19-18 tahun, terus ini 20-an gitu ya? Iya. 20, 24, 25? 20 pas. 20 pas? Iya, soalnya kan setahun doang berarti? Iya, soalnya kan itu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kan di umur 21 tahun. Gila, 21 tahun ya? Iya. Umurmu berapa sekarang? Waduh. Berapa ya? 16, 15. 16 tahun ini. Tahun ini 16 ya. Ya. Habis ini menaklukkan mana? Ukraina. Waduh, jangan dong. Bahaya itu. Kan Indonesia kan politik bebas aktif. Yo, itu pelajaran kita di PPKN. terus. Habis itu ya setelah naik tahta tadi itu, Sultan Muhammad Al-Fatih ya makin berambisi. Dia pengen cepat-cepat menaklukkan Konstantinopel itu. Ya salah satu caranya ya dengan mulai merancang strategi, merancang pasukan. Bahkan beliau sempat membuat meriam yang gede banget. Sekarang itu meriamnya masih ada di museum di London. Nama meriam itu meriam Basilika. Nah itu berat pelurunya aja itu bisa 300 kilo. 300 kilo ya? Ya. Nah itu kan ya berarti kan sangat membutuhkan persiapan matang kan. Iya. Ya itulah. Dari sejak awal naik lagi, dia sudah sangat berambisi. Berambisi ya? Ya. Apalagi itu kan ya udah diamanahin lah. Siapa yang mengamanahkan? Ya itu bapaknya. Si Murad II? Ya, Sultan Murad II itu. Sultan Murad II. Oke. Jadi setelah itu kan Muhammad Al-Fatih menyusun strategi untuk menyerang Konstantinopel ya? Merebut lah ya, ya merebut Konstantinopel. Pertanyaannya adalah gini Mas Panji, kenapa dia pengen atau berambisi banget merebut Konstantinopel? Ya karena ada apa di Konstantinopel? Ya karena dia yakin pada janji Rasulullah SAW itu bahwa sesungguhnya ya Konstantinopel nanti akan ditaklukkan, dan yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah yang sebaik-baiknya pasukan itu. Oke.
Oh, itu berarti sudah dinaskan ya? Ya sudah Wasiatkan diwasiatkan lah oleh Rasulullah. Nah, bahkan dulu ada sahabat Nabi yang ikut berperang melawan tadi itu. Kalau yang Konstantinopel itu namanya kalau nggak salah Romawi Bizantium. Oke, Bizantium ya. Bizantium. Nah, ada salah seorang sahabat Nabi namanya itu Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau ikut berperang, padahal umurnya sekitar 80 tahun. Sudah tua ya? Ya udah tua. Ya itu akhirnya beliau meninggal dan dikubur di sekitaran Konstantinopel itu, tembok Konstantinopel. Oh, berarti misi yang diemban oleh Sultan Mehmed II, si Muhammad Al-Fatih ini adalah misi profetik ya, misi kenabian ya. Iya. Karena ada nubuah apa namanya, nubuah ini ya, Islamnya. nubuah Islamiyah yang disampaikan atau diwasiatkan oleh Rasulullah untuk apa namanya, diwujudkan ya. Iya. Nah, ini Mas Panji, Muhammad Al-Fatih ini kan banyak menjadi role model, idola ya. Termasuk saya juga. Oke, kenapa itu? Ya karena itu beliau itu sangat gimana ya? Coba dipikirkan, gimana seorang pemuda umur sekitar 21 tahun berhasil menaklukkan kota yang sudah berumur ratusan tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Oke, sholat tahajud. Sholat tahajud. Terus beliau juga ya gemar membaca ilmu, membaca buku. Gemar membaca buku, mencari ilmu lah. Bahkan ketika perpindahannya dia, ketika naik tahta, kan dari Edirne sampai kalau salah ibu kota Turki Ankara ya. Ankara. Nah itu rombongan cuman rombongan bukunya doang itu bisa ramai banget, bisa panjang banget. Bukunya ya? Iya, bukunya doang. Ya mungkin kayak apa ya? Kayak Muhammad Hatta kali ya kan. Kalau Muhammad Hatta kan sampai nyewa pesawat sendiri buat bawa bukunya. Apa iya Mas? Iya, ada kan ceritanya. Iya. Bapak sendiri yang pernah cerita. Aduh. Kapan saya cerita? Iya. Pernah. Muhammad Hatta kalau di Indonesia. Iya. Kalau di zaman di Turki Al-Fatih ya. Iya. Jadi rombongannya itu bisa beratus-ratus kilo gitu. Enggak nyampe lah, 100 kilo lah. Lagi gimana? Berpuluh-puluh? Enggak lah, enggak nyampe puluh-puluh ya pakai. Pokoknya panjang lah. Panjang ya, panjang untuk membawa buku doang ya. Dan itu pasti kitab-kitab ya. Kitab-kitab ya segala macam, buku-buku. Terus setelah itu setelah dia memindahkan diri ya, berkuasa ke mana berarti? Ke Ankara. Kemudian menyusun strategi untuk mengepung Konstantinopel. Itu apakah hanya sebatas itu yang diidolakan oleh para pemuda seperti Mas Panji? Ya, kalau saya itu mengidolakan karena apa ya? Idenya itu bisa dibilang sangat cemerlang lah. Apa idenya? Ya itu mulai dari tadi tuh membuat meriam yang gede banget, yang meriam basilika itu. Itu kan belum pernah digadang-gadang sebagai meriam terbesar sepanjang sejarah lah. Oke, meriam. Yang kedua, idenya yang out of the box itu dia mindahin kapal dari bukit Tursina. Bukan, bukit Tursina mah di Mesir. Jauh banget. Bukit apa ya namanya? Lupa saya, Golgota ya, bukan Golgota. Golgota Itali. Iya, Ting. Ya, pokoknya kan ini kan di Konstantinopel nih. Ya. Di sini kan ada selat Golden Horn namanya. Nah, di sini kan ada bukit tuh. Jadi Muhammad Al-Fatih itu memindahkan kapalnya melewati bukitnya itu. Kapalnya lewat darat. Kapalnya lewat darat? Iya, ditarik gitu loh. Oke. Semalaman suntuk ditarik hingga pada akhirnya 70 kapal berhasil mendarat di Selat Golden Horn itu. Golden Horn. Kan di Selat Golden Horn itu kan dibentangin rantai gede banget. Sampai akhirnya ya kapal-kapal nggak bisa masuk. Nah itu yang menyebabkan pasukan angkatan laut Turki Utsmani itu sering mengalami kekalahan ketika pertempuran di situ. Akhirnya dipindahin lah lewat bukit tadi itu, dipindahin, muterin bukit, hingga akhirnya kan membuat pasukan Bizantium terpecah menjadi dua. Yang satu menjaga
di depan yang dikepung Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya. Yang satunya menjaga di Selat Golden Horn itu, menjaga pasukan angkatan laut Turk-Utsmani. Masih sangat ide-ide yang lain, ide cemerlangnya yang lain. Mungkin kalau ide yang cemerlang yang lain, ya pastinya pantang menyerah itu sudah pasti sih. Oke, pantang menyerah. Soalnya kan itu pengepungannya kan sampai 56 hari kurang lebih. 56 hari. Nah itu kan sudah menggunakan berbagai macam strategi. Di antaranya udah ada ini menggali terowongan dari bawah, tapi gagal. Terus ya pakai apa itu namanya, menara gading atau menara? Bukan, menara ini loh. Apa itu namanya? Di situ kan ada tuh gambarnya, yang hitam-hitam. Oh ini? Bukan, sebelahnya. Nah itu. Ini meriamnya ya? Itu meriamnya itu. Ini meriamnya teman-teman, meriamnya Muhammad Al-Fatih yang disimpan di Museum London ya? Iya. Museum London. Terus, besar-besar ya Mas Panji ya? Besar banget. Gila, berarti wajar sih ya, maksud teman-teman pemuda Islam mengidolakan Muhammad Al-Fatih ini ya. Iya. Wajar ya? Wajar pasti. Karena seorang pemuda yang tangguh, kemudian tadi sholat tahajud tidak pernah ditinggalkan. Ya. Terus sholat tahajud tidak pernah ditinggal. Taat ibadah lah. Ibadah, gemar menuntut ilmu, membaca buku, ya. Kemudian memiliki ide-ide cemerlang. Oke, Mas Panji, ini buku sangat menarik sekali. Terus apa yang bisa teman-teman dapatkan ketika membaca buku ini dari Mas Panji? Menurut saya ya, pastinya kalau membaca ini tuh rasanya itu gimana ya? Bergetar lah. Bergetar dalam artian itu kagum dengan karakter Muhammad Al-Fatih, kagum dengan para pendirinya, para pendahulunya sebelum-sebelumnya itu. Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin. Lalu yang kedua juga mungkin bisa dibilang sebagai sumber inspirasi lah. Sumber inspirasi. Tapi nggak mungkin juga kan kita pengen nandingin bikin meriam yang lebih gede kan nggak mungkin. Apalagi ngelewatin pindahin kapal, pindahin kapal dari Pulau Jawa lewat darat ke sisi lain Pulau Jawa itu kan nggak mungkin. Ya. Oke, buku ini berjudul Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk. Andai kata dunia itu di bawah satu kerajaan, maka ibu kota yang paling sesuai untuknya adalah Konstantinopel. Ya. Terus buku ini diterbitkan oleh Dr. Ali Muhammad. Penulisnya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ini sepertinya salah satu penulis biografi Muhammad kalau nggak salah ya. Muhammad Al-Salabi. Diterbitkan Al-Wafi di Solo, Jalan Semenronmo, Ngruki, Cemani, Grogol. Jadi buku ini bisa teman-teman dapatkan di luar sana ya pastinya. Ya. Di online shop pun pasti ada. Di online shop pasti ada. Ibu saya juga beliin ini juga dari online kalau nggak salah. Ibunya dari kan kalau online kan lebih murah kan. Betul, dapat diskon. Iya. Apalagi gratis ongkir. Wah. Gratis ongkir. Oke, sifat-sifat terpenting Muhammad Al-Fatih di sini dijelaskan ada teguh hati, pemberani, cerdas, tekad yang kuat, adil, tidak terperdaya oleh kemampuan diri, ikhlas, berilmu. Piye Mas ini? Maksudnya sejauh mana Mas Panji melihat sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih ini? Mungkin yang selama ini saya lihat ya, saya baca ini ya benar sih, beliau itu cerdas, beliau itu teguh hati, beliau itu pantang menyerah. Ya karena itu tadi salah satu faktornya karena beliau dari kecil sudah dididik oleh lingkungannya lah sebagai seorang pemimpin, seorang role model tuh. Dari seorang ayah yang di sini disebutkan cinta terhadap para alim ulama, penyair gitu ya. Iya. Bahkan pun kalau saya pernah membaca kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah membuat keputusan tanpa berdiskusi dulu sama gurunya tadi. Oh, demokratis. Syamsuddin. Oke. Menarik ya. Terakhir Mas Panji, kenapa teman-teman di luar sana
penting untuk membaca buku ini atau harus membaca buku ini? Ya, karena di buku ini kita sudah mendapatkan istilahnya paket lengkap seorang role model. Oke, paket lengkap Paket teman-teman. lengkap. Mulai dari sikapnya, cara dia berpikir, cara dia mengatur dirinya sendiri, cara dia memimpin itu segala macam. Banyak sekali. Jadi menurut saya kalau misalnya kita senang membaca literasi seperti ini, senang membaca ya tokoh-tokoh seperti ini yang inspiratif lah. Inspiratif ya. Insya Allah kan akan membawa perubahan hal baik ke diri kita sendiri. Oke, mantap mantap. Ini dari Muhammad Al-Fatih. Terakhir lagi Mas Panji, kenapa Mas Panji mau jauh-jauh ke sini untuk membedah ini? Membawa jauh-jauh sini. Nah, Ya karena menurut saya ini hal yang penting sebagai cara dakwah bisa dibilang. waduh. Mengajak kita teman-teman sekalian untuk ya semakin mencintai buku, nggak selalu berpegang pada HP. Oke. Soalnya kan pada zaman ini kan sangat bisa dibilang impossible lah kita nggak pegang HP seharian mungkin. Oh, oke. Soalnya kan sekolah, kerja pun bisa pakai HP, gawe itu. Semua HP ya. Iya. Kalau pegang HP terus-terusan kan nggak sehat juga kan buat kesehatan. Oke ya. Walaupun ya mungkin di HP ada online booknya. Online book. Tapi beda dengan buku-buku yang seperti ini ya, Iya. daripada yang PDF ya. Soalnya kan buku-buku ini kan kalau HP kan ada radiasinya, bikin Oke. nggak sehat lah. Ini kan sehat. 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 Oke, menarik teman-teman. Buka buku kita hari ini ditemani oleh Mas Panji Shakib Al-Azam. Namanya saja Islami ya, Panji Shakib Al-Azam. Ini spesial kita buka buku kita hari ini. Kenapa? Karena ini adalah pelajar yang sangat Islami, insya Allah ya. Insya Allah. Pelajar yang sangat Islami. Islami. Beliau ini aktif di organisasi kepemudaan ya, organisasi Islam dan dakwah terus menerus. Daripada saya banyak ngomong ngalor ngidul teman-teman, ya sama teman saya yang satu ini di sebelah kiri saya ini, mungkin kita cukupkan ya. Ya, siap. Selesai dibuka buku. Tapi jangan lupa teman-teman tunggu program baru kita, playlist baru kita berkolaborasi dengan diskusi keislaman dan kebangsaan, kebudayaan SMA Muhammadiyah Al-Kausar PK Kartasura, membicarakan tema-tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kita hari ini. Tentunya siapa yang akan kita hadirkan? Teman-teman pelajar. Kenapa kok tidak guru Pak atau dosen itu? Sudah biasa. Biasa. Sudah biasa. Kalau pelajar itu kan luar biasa gitu. Nah, mencari ide out of the box. Iya. Langsung mencontohkan Muhammad Al-Fatih ini. Yoi. Waduh, siap. Oke. Pesan terakhir Mas Panji buat Pesan terakhir ya, mungkin tidak ada kata selesai, berakhir untuk kita belajar menuntut ilmu, kecuali ketika kita sudah disolatkan, dikafankan, sudah dimandikan dan dikuburkan gitu. Masya Allah. Meninggal itu Mas Panji. Iya. Kan biar panjang durasinya. Iya. Keren. Pesan-pesan ini mungkin bisa menghayati kita semua untuk terus fastabil khairat, menuntut ilmu gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Salam Olahraga. olahraga itu kan di kita. Oh, iya. Salam literasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.